Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Premier League di game week ke-10, di mana yang bertanding adalah Manchester City menghadapi Crystal Palace. Ya, kita tahu bahwa Crystal Palace ini merupakan salah satu tim yang saat ini di musim ini dilatih oleh pelatih baru, yaitu Patrick Vieira. Siapa sih yang nggak kenal Patrick Vieira? Bahkan Patrick Vieira pernah juga bermain di Manchester City pada musim 2006, 2007, 2008 gitulah. Nah, yang mau kita bahas adalah di pertandingan kali ini harusnya Manchester City bisa untuk menjaga atau memangkas jarak dari pemuncak klasemen, yaitu Chelsea. Akan tetapi di pertandingan kali ini Manchester City takluk kepada Crystal Palace di kandang. Apa yang terjadi? Kita akan bahas. Manchester City turun dengan kekuatan terbaiknya. Kekuatan terbaiknya dengan starting line up yang biasa dia kenakan atau yang biasa mereka gunakan, yaitu dengan 4 back sejajar. Di situ ada Laporte, Diaz, terus Kyle Walker sama Joe Cancelo. Terus tengahnya ada Bernardo Silva, ada Rodri sama Kevin De Bruyne. Lini depannya ada Phil Foden, ada Gabriel Jesus sama Jack Grealish. Kalau misal kita lihat dari starting line up-nya Crystal Palace, sama seperti Crystal Palace yang menghadapi tim-tim sebelum-sebelumnya, yang mana sebelum-sebelumnya tim-tim papan atas seperti layaknya Tottenham Hotspur bisa mampu dikalahkan, terus beberapa kali imbang. Maka dari itu tren positif yang dimiliki oleh Crystal Palace itu mampu memberikan dampak positif pula di pertandingan saat melawan Manchester City. Dan bintangnya adalah Wilfried Zaha. Ya, kita tahu bahwa Crystal Palace menggunakan 4-3-3 di atas kertas, akan tetapi di lapangan tadi menggunakan 4-5-1. Dan ketika bertahan, totally bertahan, hanya mengisahkan Wilfried Zaha doang di lini depan. Nah, kalau kita bicara terkait masalah pertandingan, Manchester City kecolongan di menit-menit awal, yaitu lebih tepatnya di menit ke-5 atau ke-6, lewat dari Wilfried Zaha, di mana Zaha dapat umpan dari Conor Gallagher. Gallagher ini bermain cukup atraktif ya. Dia sebagai attacking midfield di Crystal Palace dan bermain sangat atraktif untuk proses counter attack maupun kombinasi umpan 1-2. Nah, yang aneh adalah bagaimana Manchester City sejak menit awal ini tidak seperti Manchester City pada umumnya. Ya, banyak sekali kesalahan passing, banyak sekali kehilangan bola, banyak sekali kombinasi yang tidak pas, bahkan kelimpungan ketika menghadapi Crystal Palace. Dan ini terbukti pada menit ke-5 atau ke-6, Aymeric Laporte itu salah mengantisipasi bola atau memberikan passing sehingga mampu diblok oleh Zaha kepada Gallagher kepada Zaha dan menciptakan gol. Sebenarnya itu bisa diantisipasi ketika Laporte dalam kondisi yang pas ketika memberikan bola. Laporte kalau misal memegang bola itu agak sedikit menunggu untuk melihat pemain yang akan dipassing. Sebenarnya itu tidak jadi masalah karena dia adalah pemain bertahan yang bisa melihat ke segala arah. Akan tetapi sekali lagi pemain Manchester City underperform di pertandingan kali ini. Bukan cuma Laporte, bahkan Kyle Walker banyak kehilangan bola. Joe Cancelo juga, terlebih-lebih adalah Kevin De Bruyne. Gak tahu apa yang terjadi dengan Kevin De Bruyne. Dia sangat buruk untuk pertandingan kali ini selama saya melihat Kevin De Bruyne main. Biasanya dia selalu mengangkat tim, kan, tetapi di pertandingan kali ini dia malah justru underperform. Ditambah lagi setelah gol pertama itu tercipta, langsunglah pemain Manchester City agak sedikit berubah gaya permainannya. Passing agak sedikit tertata, sistem sudah jalan. Akan tetapi lagi-lagi pertahanan dari Crystal Palace ini yang patut yang patut dikasih jempol, yang patut dipuji karena pertahanan sangat kuat. Berapa kali Manchester City
mencoba untuk menembus, akan tapi tidak bisa untuk ditembus. Entah karena yang melakukan cut inside ke dalam kurang begitu atraktif, atau memang dari kombinasi lini pertahanan defensive midfielder maupun defensif dari Crystal Palace itu mampu rapat, sehingga Jack Grealish lah, Gabriel Jesus, Bernardo Silva, bahkan Phil Foden tidak mampu untuk menembus pertahanan dari Crystal Palace. Walaupun di 10 menit ditekan oleh Crystal Palace, akan tetapi setelah 10 menit Manchester City balik menekan. Akan tetapi lagi-lagi gaya bermain dari defensif dari Crystal Palace mampu menculitkan Manchester City. Terlebih-lebih di menit 45 plus, seorang Aymeric Laporte kartu merah karena dia menahan laju badan dari Wilfried Zaha. Sebenarnya kalau misalnya lihat dari kondisi saat ditabrak atau dihantam badannya, sebenarnya itu adalah 50-50, kan? Tapi karena dia orang terakhir, Wilfried Zaha, dan Aymeric Laporte adalah orang terakhir dari pertahanan Manchester City, maka wajib diganjar, bukan wajib, maka hadiahnya adalah ganjaran kartu merah. Dan itu terbukti. Setelah itu banyak kartu di menit-menit terakhir. Bernardo Silva kena kartu kuning. Bahkan setelah peluit dibunyikan, Ederson Moraes kena kartu kuning. Ini Laporte kartu merah, sudah melakukan kesalahan, kartu merah pula. Kata pepatah, sudah jatuh ketimpapan tangga juga. Ini kan yang menjadi aneh gitu. Jadi apa yang terjadi dari lini pertahanan dari Manchester City ini sehingga membuat kok seperti ini gitu. Apalagi lini tengahnya Kevin De Bruyne tidak memberikan kontribusi nyata di sini. Mungkin itu di babak pertama, tapi di babak kedua saya pikir akan sedikit berubah, dan ternyata berubah. Di mana Kyle Walker, Joao Cancelo sejajar dengan Ruben Dias sebagai central back tengah, dan Kevin De Bruyne samping dengan kombinasi 3-4-3 di sini. 3-4-2 jatuhnya 3-4-2, di mana tengahnya tetap Rodri sama Bernardo Silva, dan sedikit melebar adalah Kevin De Bruyne dan Jack Grealish serta Foden dan Gabriel Jesus di depan. Namun ketika dicoba di 10 menit awal babak kedua, Kevin De Bruyne tetap saja tidak memberikan kontribusi nyata, bahkan banyak kehilangan bola, sehingga ketika masuk seorang John Stones mampu untuk merubah gaya bermain Man City. Walaupun sama sedikit melebar, akan tetapi gaya bermainnya lebih hidup lagi. Bahkan Gabriel Jesus mampu mencetak gol, akan tetapi sebelumnya Phil Foden ternyata terperangkap offside, sehingga dianulirlah oleh VAR. Nah, di pertandingan babak kedua, Manchester City kembali lagi untuk menggebrak pertahanan dari Crystal Palace. Akan tetapi 9 lawan 10 di tengah lapangan sulit. Bahkan ketika Manchester City gagal untuk menembus pertahanan dari Crystal Palace mampu untuk mengembalikan counter attack maupun kombinasi passing sehingga mengulur waktu. Yang menjadi catatan buruk di sini adalah Vicente Guaita. Ini dari babak pertama ini sering ngulur waktu, dan wasit tidak memberikan kartu, baru memberikan kartu di menit-menit babak kedua, menit-menit terakhir. Ini harusnya kan menjadi warning gitu. Ya, regulasi tetap regulasi bahwa itu masih hal yang wajar. Tapi ketika menunggu dan mengulir waktu dalam posisi bola out, itu harusnya dikasih peringatan seperti itu. Akan tetapi saya tidak menyalahkan kinerja dari wasit, tapi saya menyalahkan bagaimana sistem di Manchester City di pertandingan kali ini tidak jalan sama sekali. Terlebih lagi ketika sudah ketimpa tangga, ketika sudah kartu merah, tambah tidak jalan. Walaupun ada beberapa serangan, tapi cut inside ke dalam, penetrasi ke dalam, terus shooting-shootingannya tidak mampu memberikan pembuktian bahwa mereka mampu menciptakan gol dan menyamakan kedudukan atau bahkan memenangkan kedudukan. Terlebih-lebih di menit terakhir malah Conor Gallagher mampu untuk memberikan kejutan menjadi 2-0. Ini merupakan kekalahan yang kedua, di mana pertama yaitu di pekan pertama lawan Tottenham 1-0, dan di pekan ke-10 melawan Crystal Palace 2-0. City sudah jatuh ketimpa tangga pula. See you guys.